Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrina Fisa. Nah, di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai demokrasi. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama, mengenai konsep demokrasi. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Selanjutnya mengenai bentuk demokrasi, menurut Budi Juliardi menjelaskan secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung atau direct democracy, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Dan bentuk demokrasi yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau indirect democracy, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Ranney, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada persamaan politik, yang ketiga ada konsultasi kepada rakyat, yang keempat ada aturan mayoritas. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan kedudukan di depan hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan secara adil. Selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengenai pendidikan demokrasi, pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama dengan pendidikan demokrasi secara formal, yang kedua dengan pendidikan demokrasi secara informal, dan yang ketiga pendidikan demokrasi secara non-formal. Dari pembahasan mengenai demokrasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuatan tertinggi pada rakyat telah mengalami berbagai bentuk dalam perkembangan sepanjang sejarah. Prinsip-prinsip utama demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan di hadapan hukum, dan partisipasi politik menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Perjalanan demokrasi Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari masa demokrasi liberal hingga reformasi. Demikian pembahasan materi mengenai demokrasi. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.